Baik, anak-anakku, sekarang saya akan menjelaskan tentang peta minda atau yang sering juga disebut dengan mind map. Kompetensi dasar dalam bab ini adalah yang pertama, menerapkan metode peta minda. Yang kedua, membuat peta minda. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan metode peta minda. Yang kedua, menguraikan ide menjadi konsep. Kemudian yang ketiga, merancang pembuatan peta minda. Yang keempat, mengoperasikan perangkat lunak peta minda. Dan yang terakhir adalah membuat peta minda dari hasil pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi. Materi yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian. Saya akan menjelaskan konsep dari peta minda. Kemudian yang kedua, saya akan memaparkan tujuan. Jadi apa tujuan kita mempelajari peta minda? Yang ketiga adalah jenis-jenis peta minda. Jadi nanti kita akan mengetahui berbagai jenis dari peta minda. Kemudian yang keempat adalah langkah pembuatan. Bagaimana langkah-langkah pembuatan peta minda ini? Kemudian yang kelima, kita akan berkenalan dengan berbagai program atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat peta minda. Kemudian yang keenam, kita akan mempraktekkan secara langsung pembuatan peta minda menggunakan aplikasi online. Yang pertama, pengertian peta minda. Peta minda ini adalah sebuah gambaran yang menjelaskan struktur konsep-konsep yang saling berkaitan antar konsep yang lainnya, yang menyatakan hubungan yang memiliki makna atau arti dari sebuah materi pelajaran sehingga membentuk sebuah proposisi. Peta minda ini pertama kali dipopulerkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Jadi, peta minda ini adalah suatu metode yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pengertian kita terhadap suatu materi dengan membuat suatu peta konsepnya. Ini dia contoh peta minda. Jadi, yang di tengah ini adalah organisasi komputer, kemudian ada banyak cabang utama, misalkan input-output port, memori, kemudian ada sistem bus, dan beberapa cabang lain yang merupakan cabang utama. Kemudian masing-masing cabang utama ini dikembangkan lagi menjadi beberapa poin. Misalkan di sini output device, ada monitor, kemudian ada printer, plotter, dan juga kalian bisa menambahkan semua perangkat output yang termasuk ke dalam kategori ini. Begitu juga dengan cabang-cabang yang lain. Jadi kita simak untuk petunjuk selanjutnya ya untuk membuat peta minda ini. Sebelum kita membuatnya, kita harus tahu tujuan dari peta minda ini. Tujuan yang pertama adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergi. Jadi selama ini kita jika belajar hanya dengan membaca, itu kebanyakan menggunakan otak kiri. Jadi supaya seimbang kita bisa membuat sebuah peta konsep agar otak kanan kita juga bekerja saat kita belajar. Kemudian yang kedua, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Jadi dengan peta minda ini seseorang akan lebih mudah mengutarakan gagasannya, menuliskan gagasannya, jadi lebih terstruktur. Kemudian yang ketiga, membuat rencana atau kerangka cerita. Ini akan jadi lebih mudah karena kita sudah membuat konsepnya dari konsep atau ide utama, kemudian cabang-cabangnya, apa saja yang diperlukan dalam membuat suatu kegiatan ataupun program dan yang lainnya. Kemudian untuk mengembangkan sebuah ide.
Jadi dari ide utama nanti kita akan mengembangkan lagi sampai ke cabang-cabang yang lebih detail atau rinci. Kemudian kita juga bisa membuat perencanaan sasaran pribadi serta meringkas isi sebuah buku. Jadi kita lebih mudah lagi dalam mempelajari suatu materi dengan menggunakan peta konsep ini. Nah, jenis-jenisnya itu yang saya bahas pada presentasi kali ini ada 4. Yang pertama adalah fishbone atau bentuk tulang ikan. Kemudian yang kedua adalah peta pokok atau bisa juga disebut dengan tree map. Kemudian ada peta cabang. Dan yang terakhir adalah peta alir. Nah, sebenarnya ada banyak lagi jenis peta minda yang sering digunakan oleh orang-orang di luar sana. Kita bisa cari model-model tersebut atau jenis tersebut di internet. Banyak sekali. Nah, itu tugas Anda mencari model-model atau jenis yang lain agar kalian mengerti atau mengetahui beberapa jenis peta minda yang bisa kita buat nanti. Untuk yang pertama adalah peta fishbone. Nah, di sini kenapa disebut fishbone atau tulang ikan? Karena memang bentuknya menyerupai seperti tulang ikan. Jadi problem utama ada di sebelah sini, kemudian penyebabnya itu tersusun bercabang-cabang menyerupai bentuk tulang ikan. Kemudian ada lagi yang namanya peta pokok atau tree map. Jadi judul utamanya ada di atas, kemudian cabang-cabang utamanya ada di bawahnya, kemudian cabang yang dikembangkan itu berada di bawahnya lagi seperti ini bentuknya. Itu namanya peta pokok atau tree map. Kemudian ada juga yang dinamakan peta cabang. Jadi bentuknya bercabang-cabang yang seperti ini. Judulnya berada di tengah, kemudian cabang-cabangnya berada di sekitar judul utama ini. Kemudian ada juga yang disebut peta kitaran atau peta circle. Biasanya kita sebut dalam bahasa Inggris. Ini bentuknya menyerupai lingkaran dan ini terhubung ke dalam subjek utamanya. Misalkan di sini jelaskan komponen peta minda itu ada garis bawah, kata kunci, image, size, dan lain-lainnya. Kemudian sampai pada langkah pembuatan peta minda, yang kita lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi pokok materi yang Anda konsep. Jadi tentukan materi apa yang akan Anda buat peta mindanya. Jika sudah menemukan materi tersebut, tuliskan. Kemudian yang kedua, identifikasi ide atau konsep sekunder sebagai ide utama. Jadi ini nanti akan sebagai cabang utamanya. Jadi dari ide pokok atau judul yang tadi kita kembangkan lagi cabang-cabang utama. Kemudian tempatkan ide utama di samping, di tengah atau di puncak. Jadi peta minda ini bisa menempatkan judulnya di bagian tengah atau di bagian paling atas ataupun juga bisa di kanan atau di kiri. Kemudian penerapan konsep dengan cara mengelompokkan cabang-cabang sekunder di sekitar cabang utamanya. Nah, kita supaya tidak bingung, kita akan melakukan prakteknya langsung ya. Jadi Anda akan langsung mengerti, oh ini yang namanya peta minda. Supaya nggak bingung lagi, kita coba praktekkan, oke? Aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat peta minda. Sebenarnya ada banyak banget. Ada eDrawMind, FreeMind, Xmind, Mindmap,
Dan yang online itu ada banyak sekali, misalkan draw.io, Kogel, kemudian MindMaster, terus ada banyak deh. Silahkan Anda coba searching di internet, Anda akan menemukan banyak sekali aplikasi penyedia layanan untuk membuat peta minda ini dan tentunya free. Kemudian saya akan menggunakan eDrawman ini untuk mempraktekkan pembuatan mind map atau peta minda ini. Kenapa saya pilih eDraw? Karena saya sudah mencoba dengan eDraw ini, saya bisa membuat 100 cabang itu dalam mode free trial. Jadi di mode free trial bisa membuat sampai 100 cabang. Ini sudah cukup untuk membuat atau menjabarkan hal-hal yang ingin saya buat konsepnya. Jadi kita pakai eDrawman ini. Nah, sekarang kita menuju ke situs ini, edrawmind.com. Kita bisa langsung menggunakan di HP pun bisa, ini sebenarnya juga bisa dicari di Play Store. Itu ada juga aplikasinya, bisa diinstal di HP. Penggunaannya sangat mudah. Kita coba yang versi desktop ya. Kita coba yang di web browsernya aja, tapi nggak usah kita download. Kita coba secara online. Oke. Nah, di sini sudah saya siapkan, sudah saya buka situsnya edrawmind.com, kemudian di enter, kita akan ditampilkan ada pilihan try free dan download. Jika kalian mau mendownload, tidak masalah, itu jauh lebih bagus. Jadi ketika kalian mau membuat sebuah peta minda, kalian tinggal membuka programnya nanti setelah diinstal. Kalau mau pakai free bisa, tetapi ini harus secara online ya. Kita coba yang try free. Nah, sekarang sudah tampil berbagai jenis peta minda. Ada radial, ada right, ada tree map, organization, fishbone, kemudian horizontal, winding, vertical, dan yang lainnya lagi. Kita akan mencoba salah satu. Mungkin saya akan coba yang tree map dulu. Di double klik, kemudian kita tunggu ya. Nah, ini ternyata kita harus login menggunakan akun, bisa Google, Facebook, Twitter. Kita coba yang Google aja yang lebih mudah. Dan akun Google saya juga sudah tersimpan di sini, tinggal pilih. Kita tunggu loadingnya ya. Nanti setelah ini selesai, kita akan ke direct ke halaman untuk membuat mind map. Oke, kita klik lagi ya. Saya pikir Anda akan sudah mengerti ya konsepnya. Jadi sekarang kita tinggal menuangkan itu ke dalam sini. Ini akan muncul main idea atau ide utama. Loading ya. Nah, main idea ini atau ide utama ini kita ganti menggunakan judul kita. Misalkan di sini saya ganti menjadi sistem komputer. Saya akan membuat sebuah mind map yang berjudul sistem komputer. Kemudian gimana cara menambahkan cabangnya? Nah, di sini nih ada tanda plus kecil kalau kita sorot ke arah sini. Jadi hanya akan muncul kalau kita sorot ya. Jadi disorot dulu di bagian main idea ini tadi, sistem komputer. Kita klik tanda plus yang kecil ini. Nah, tambahkan ada main topik atau cabang utama. Kita isikan sistem komputer itu ada hardware,
Kemudian nambah lagi, klik lagi di sini, ada software. Once more, ada satu lagi, brainware. Nah, sudah ada 3 cabang utama di sini. Nah, untuk menggeser, misalkan, ini kok tiga-tiganya di sini ya? Kalau aku mau pindah ke sebelah kiri, tinggal di drag aja. Nah, kayak gini bisa. Terus, kalau menambahkan cabang utamanya gimana dong? Menambahkan cabangnya lagi. Kita tinggal klik tadi ini di sebelah ini, kita sorot. Misalkan di bawah hardware mau kita tambahkan ya, ada hardware itu ada perangkat input, output, dan storage. Nah, kita coba tambahkan 3. Oh, sorry. Nah, kalau kelebihan kayak gini, gimana cara menghapusnya? Tinggal diklik, kemudian pencet delete. Nah, sudah. Kemudian saya ketik di sini ada perangkat output. Kita udah bisa bikin sebuah mind map. Nah, sudah ada gambaran ya, berarti mind map ini ternyata bisa memetakan suatu poin-poin penting. Misalkan dalam sebuah materi, kita ambil poin-poin pentingnya saja, kemudian kita hubungkan dari judul utama, cabang utama, kemudian penjabarannya lagi yang lebih rinci. Poin-poin ini menjadi anak-anak cabangnya. Jadi ini akan sangat memudahkan kita dalam pembelajaran. Dalam mapel yang lain pun ini bisa diterapkan. Jadi nggak hanya di materi komputer saja, tetapi di semua mata pelajaran, metode ini cukup efektif untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih konsepnya suatu materi itu, pembahasannya itu strukturnya seperti apa. Jadi kita nanti
eee, belajarnya akan lebih terkonsep. Dan juga kalau dalam bentuk gambar kayak gini, itu kita dalam memahami suatu informasi itu akan jadi lebih mudah. Jadi otak kita itu ternyata eee, rangkaian bentuknya itu kan juga neuron, itunya saraf di dalam otak itu kan juga menyambung-nyambung. Nah, itu juga bentuknya seperti ini, saling berhubungan, satu informasi dengan informasi yang lain. Semuanya memiliki kaitan. Makanya metode ini diklaim bisa memudahkan pembelajaran kita. Eh, Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya sih, tetapi kelebihannya saya pikir lebih banyak daripada kelemahannya. Tergantung materinya juga, materinya tentang apa. Kemudian gimana nih kalau misalkan saya mau ganti warnanya? Nah, itu di bagian sini ada pilihan warna di sebelah kanan sini. Shape-nya mau bentuk apa? Apakah kotak, persegi, lingkaran, oval, lingkaran, dan lain-lain. Ini di sini ada pilihannya banyak sekali. Kemudian kita bisa atur juga warnanya. Misalkan saya suka warna biru deh. Kemudian outline-nya juga di bawahnya sini line color yang senada ya biar matching. Kemudian image position branch, ini cabangnya ya. Warnanya bisa kita kasih warna lain, misalkan biru aja, biru seger. Kemudian pengaturan yang lain ada tema juga, bisa kita atur temanya langsung di sini. Wave, streams, angel, ini banyak banget pilihannya. Misalkan saya mau pilih satu aja wis, angel misalkan. Nah, ini untuk mengatur tampilannya supaya lebih menarik. Nah, sampai sini saya harap anak-anak bisa mempraktekkan sendiri, bisa juga menggunakan handphone, download di Play Store, ataupun dari browser handphone juga tidak masalah. Tapi kalau kalian punya PC atau laptop di rumah, bisa juga dicoba di desktop. Begitu ya. Sampai sini saya harap ini menjadi manfaat yang maaf, bisa menjadi materi yang bermanfaat untuk kalian semua. Saya cukupkan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya.